Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah perilaku seseorang ditentukan oleh pola pikirnya. Roma 12 ayat kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu semua, saudara, perilaku manusia sangat ditentukan oleh pola berpikir. Jika pikiran manusia dipenuhi oleh segala sesuatu yang bersifat negatif, dan manusia tersebut mengizinkan pikiran negatif tersebut menjadi penghuni tetap dalam alam pikirannya, maka sudut pandang manusia tersebut akan persis seperti apa yang ada dalam pikirannya, yaitu serba negatif. Dan perilakunya pun tidak jauh dari pola pikirnya. Semuanya negatif dan ujung-ujungnya mengarah kepada kejahatan. Nah, Alkitab dengan jelas mengatakan kepada kita semua bahwa perubahan perilaku terjadi melalui sebuah pembaharuan budi atau pola berpikir. Maka hati-hati dengan apa yang Bapak Ibu lihat, apa yang Bapak Ibu baca, apa yang Bapak Ibu dengar. Karena semua bersangkutan dapat merubah pola pikir. Apa yang terkandung dalam hati kita, itu juga yang akan kita kerjakan. Jika kita ingin merubah sikap dan perilaku kita, maka kita harus terlebih dahulu merubah apa yang terdapat dalam pikiran dan juga yang masuk dalam hati kita. 1 Korintus 15 ayat ke-33 mengatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, apakah saudara dapat melihat bahwa pergaulan yang buruk dapat mempengaruhi pola berpikir seseorang? Jika pola berpikir berubah menjadi jahat karena mencontoh apa yang dilihatnya, maka perilakunya akan berubah seiring dengan apa yang ada dalam alam pikirannya. Sebaliknya, jika ia bergaul dengan orang bijak, maka ia akan menjadi bijak karena alam pikirannya dipenuhi dengan kebajikan, kemurahan. Apalagi dia bergaul dengan firman Tuhan, maka perilakunya pun akan mengikuti segenap firman Tuhan yang akan merubah pola pikirnya. Akhirnya menjadi orang benar, menjadi orang yang diberkati Tuhan dan berkenan kepada Allah. Katakan amin. Nah, perubahan itu sendiri tidak pernah terjadi sampai yang bersangkutan mengambil tindakan untuk mengganti alam pikirannya yang serba negatif dan menggantikannya dengan pikiran yang mempunyai daya kreatif, positif, berguna, dan mendatangkan kebaikan dalam kehidupannya. Pola pikir yang benar akan menghasilkan kepercayaan yang benar. Dan kepercayaan yang benar akan menghasilkan tindakan yang benar sesuai dengan pikiran yang benar yang terdapat dalam alam pikirannya. Dan yang bersangkutan akan menikmati hidup yang benar yang diwarnai dengan damai sejahtera yang melingkupinya. Boleh katakan amin? Nah, singkatnya dapat saya rangkumkan seperti ini. Pikiran benar, maka kita percaya yang benar. Nah, apa yang terdapat dalam pikiran tersebut adalah tindakan-tindakan yang benar. Lalu sesuai dengan pikiran yang benar, dia akan menikmati hidup yang diberkati, hidup yang benar. Jadi hidup yang benar berasal dari pikiran yang benar. Katakan amin. Nah, perubahan perilaku harus terlebih dahulu terjadi di dalam diri seseorang karena keinginannya sendiri. Dan keinginannya ini dinyatakan dalam bentuk perilaku sesuai keinginannya yang terlihat jelas dari luar oleh setiap orang yang bergaul erat dengan orang-orang tersebut. Inilah yang kita sebut dengan berubah berdasarkan pembaharuan budi. Jadi, perubahan perilaku terjadi karena yang bersangkutan mengambil keputusan untuk berubah. Karena yang bersangkutan melihat serta menyadari akan kesenjangan perilakunya, dan pada saat itu juga yang bersangkutan merubah pola berpikirnya. Dan jika pola berpikirnya berubah sesuai dengan keinginan yang bersangkutan, maka berubah menjadi baik, maka kita bisa lihat pola berpikir menjadi positif ke arah yang baik. Dan yang bersangkutan percaya bahwa itu yang terbaik baginya, maka yang bersangkutan akan mengambil tindakan untuk mewujudkan keinginan untuk berubah menjadi lebih baik. So, perubahan seperti ini dimulai dari dalam diri yang bersangkutan. Hasilnya terlihat dari perilaku baru yang menetap, yang menjadi bagian dari kehidupan yang bersangkutan. Pada saat perubahan telah terjadi, maka orang tersebut dapat melihat dengan jelas bahwa berubah ke arah perbaikan itu merupakan kehendak Tuhan yang berbicara pada yang bersangkutan melalui Roh Tuhan. Nah, yang bersangkutan kini hidup dengan sikap yang baru, sifat yang baru, perilaku yang baru yang dapat memuliakan Tuhan. Nah, bukankah ini merupakan kehendak Tuhan yang sangat berkenan kepadanya? Bapak Ibu semua, tidak ada orang yang bisa merubah orang lain kecuali Tuhan Yesus. Amin. So, pola pikir yang sangat menentukan seseorang mengalami kemajuan, terobosan, atau bahkan malah kemunduran. So, pola pikir ini harus hati-hati. Pola pikir merupakan sekumpulan keyakinan
atau membangun cara berpikir dalam memahami sesuatu. Ketika pemikiran kita dibangun dengan keyakinan kepada Tuhan, punya iman kepada Kristus lewat firman Tuhan, maka Tuhan yang selalu mengasihi hidup kita. Maka kita yang lakukan adalah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua untuk mengubah pola pikir kita, menjadi pola pikir yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Nah, hal ini sangat penting. Mengapa? Karena dengan mempunyai pola pikir yang sesuai dengan firman Tuhan, maka kita bisa membedakan mana yang menjadi kehendak Tuhan dan mana yang bukan menjadi kehendak Tuhan. Itu sebabnya, marilah Bapak Ibu semua, hari ini kita bersama-sama memilih untuk memiliki pola pikir yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Sekalipun keadaan dunia sedang dalam goncangan dan ketidaknyamanan, namun terus tanamkan dalam pola pikir kita bahwa ada berkat yang pasti yang datangnya dari Tuhan di keadaan yang tidak pasti ini. Nah, sejak awal tahun 2024, Tuhan memberikan visi yang begitu luar biasa, yaitu bangkit menjadi teranglah. Maka teruslah tanamkan menjadi rema dalam pikiran kita bahwa Tuhan berkenan menyatakan setiap apa yang Ia janjikan. Tuhan mau Bapak, Ibu, dan saya, saudara semua, untuk bangkit dan menjadi teranglah. Semua sikap ini, tindakan ini, pastikan untuk mengarah kepada kebangkitan roh kita dan menjadi terang dan garam bagi lingkungan kita. Maka banyak orang akan diberkati lewat keberadaan kita yang mengerti dan mau sama-sama menjadi terang. Kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.